Tapi kamu tahu rasanya, barang orang dipakai terus nggak dibalikin. Jaga mulut kamu sama orang tua. Saya cuma minta hak saya. Malam itu, Lala mengajak Rina dan Sekar bertemu. Lala datang dengan wajah lelah dan mata sembab. Bukan karena menyesal, tapi karena sudah menyiapkan cerita. Hari itu, dia nggak cuma mau menjatuhkan Nadia, dia mau memutus ikatan. Lah, kamu katanya pengen ketemu. Iya, makasih ya kalian mau datang. Jujur aku lagi butuh teman. Aku lagi down banget. Kamu kenapa lagi? Aku sebenarnya bingung mau mulai dari mana. Mulai aja. Kalian tahu nggak? Nadia sering ngomongin kalian di belakang. Hah? Aku awalnya juga nggak mau percaya, tapi dia sering banget curhat ke aku. Ngomongin apa? Dia bilang, kalian tuh fake. Fake? Iya, katanya Rina sok dewasa, tapi suka manfaatin orang. Dia bilang gitu. Aku sampai negur dia, Rin. Aku bilang jangan gitu. Terus soal kamu, Kar, dia bilang kamu iri sama hidup orang. Apa? Makanya aku menjauh dari dia. Aku takut kalian sakit hati. Kenapa baru bilang sekarang? Aku nggak mau jadi tukang adu domba. Selama ini dia kelihatan baik. Depan doang, belakangnya beda. Terus ribut kalian soal tas itu apa? Itu cuma alasan. Dia sebenarnya udah kesel lama sama aku. Dia sampai ke rumah kamu ya? Iya, teriak-teriak. Mama aku sampai nangis. Sebenarnya aku juga mau jujur sama kalian. Apa? Aku lagi kepepet uang. Uang? Iya, aku pengen ganti tas Nadia biar dia berhenti nyerang aku. Berapa? 1 juta. Itu banyak lah. Aku tahu, tapi aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Aku bilang ke kalian karena aku percaya. Kalau kalian nolak, aku gak maksa. Aku bisa bantu setengah. Aku pinjemin, tapi ini terakhir. Makasih, kalian bener-bener temen aku. Malam itu, satu persahabatan retak tanpa hadirnya kebenaran. Nama Nadia tercoreng, kepercayaan dipatahkan, dan uang berpindah tangan. Lala pergi dengan air mata, dan satu kemenangan lagi. Begitu uang masuk, wajah Lala berubah total. Tangis habis, rasa bersalah lenyap. Yang tersisa cuma rasa menang. Yes, masuk lagi. Gila, gampang banget hidup kalau tahu caranya. Ngapain capek kerja? Kalau mainin orang juga bisa dapat duit. Tanpa mikir panjang, uang pinjaman langsung berubah jadi gaya hidup. Lala ingin semua orang lihat dia berhasil. Lah, kamu yakin mau nongkrong di sini? Ini mahal. Mahal buat kamu. Buat aku, ini biasa. Kamu dapat uang dari mana sih sebenarnya? Aku punya tabungan. Aku nggak miskin kayak yang orang kira. Pantes kamu selalu pede. Orang miskin itu bukan yang nggak punya uang, tapi yang pikirannya kecil. Mau pesan apa? Aku mau yang paling mahal di menu. Jangan setengah-setengah. Lu serius? Aku nggak pernah bercanda soal uang. Lu emang hidup enak ya dari dulu? Dari kecil, aku nggak pernah kekurangan. Cuma nggak suka cerita. Di balik tawa dan kemewahan palsu, Lala berdiri di atas kebohongan. Uang pinjaman dipakai untuk pamer, harga diri ditukar validasi. Lu nggak kepikiran balikin uang orang? Balikin. Mereka ngasih karena mereka mau, bukan aku maksa. Kalau mereka bodoh percaya, itu bukan salah aku. Lu nggak takut karma? Karma itu cuma buat orang lemah yang nggak berani main kotor. Ngapain lama banget sih? Aku nunggu kayak orang bego.
Ya udah, jangan marah. Lu kalau nggak punya duit, jangan sok nongkrong mahal. Aku ada duit, aku yang bayarin. Lu nggak apa-apa digituin. Dia cowok aku, dia berhak ngomong gitu. Ayo pulang sekarang, aku capek. Iya, aku ikut. Dia nggak sopan sama kamu. Lebih baik punya cowok kasar tapi nyata, daripada teman baik tapi pura-pura. Lu jangan dengerin mereka. Mereka iri sama hidup kita. Iya, aku tahu. Semua orang emang iri sama aku. Di malam itu, Lala pulang dengan tawa, uang, dan kebanggaan palsu. Tapi di belakang kesombongan itu, hutang menumpuk, kebohongan mengeras, dan orang yang ia banggakan perlahan menjadi sumber kehancurannya sendiri. Tanpa sengaja, Caca bertemu Rina dan Sekar. Hatinya gelisah sejak melihat sendiri bagaimana Lala foya-foya pakai uang pinjaman. Rasa bersalah dan takut ikut jadi bagian dari kebohongan membuatnya akhirnya bicara. Rina, Sekar, Ca, kok kamu di sini? Kamu kelihatan pucet. Kenapa? Aku sebenarnya mau pulang, tapi pas lihat kalian, aku ngerasa nggak enak kalau nggak ngomong. Ngomong apa, Cah? Soal Lala, Apalagi yang dia lakuin? aku kemarin nongkrong sama dia. Nongkrong? Katanya dia lagi susah. Nangis, nggak punya uang. Itu bohong, Rin. Dia habis belanja, nongkrong di klub mahal, dan jalan sama cowoknya. Klub mahal? Iya, aku lihat sendiri. Dia yang bayar. Pesan yang paling mahal, ketawa-ketawa, pamer, bilang hidupnya enak. Padahal dia nangis ke kita, minta pinjam uang. Terus, kenapa baru sekarang kamu ngomong? Karena aku ngerasa ikut jahat kalau diem. Waktu dia ngomongin kalian, aku ketawa. Tapi pas pulang, aku kepikiran terus. Aku lihat dia bilang kalian gampang dibohongi. Bilang Nadia sok suci. Bilang kalian bakal percaya sama cerita dia. Jadi selama ini kami bahan tertawaan. Iya, dan itu yang bikin aku gak bisa tidur. Aku ngerasa kalau aku gak jujur, aku sama jahatnya kayak dia. Terus, cowoknya? Cowoknya kasar, ngomong bentak-bentak, bahkan minta uang ke Lala di depan aku. Dan Lala langsung ngasih. Uang kita dipakai buat cowok brengsek itu. Iya, makanya aku mau ketemu kalian hari ini. Dan untungnya ketemu di sini. Aku gak mau kalian terus dibodohi. Dia fitnah Nadia, adu domba kita, minta uang, terus foya-foya. Iya, dan dia sama sekali gak kelihatan merasa bersalah. Terus, kenapa kamu berani lapor sekarang? Karena aku takut. Suatu hari, aku di posisi kalian. Dipinjemin, difitnah, ditertawakan. Aku gak mau jadi temen yang tutup mata. Berarti sekarang semuanya jelas. Dia bukan korban, dia pelaku. Dan aku minta maaf, karena baru sekarang berani jujur. Di antara rak-rak minimarket yang sunyi, satu kebenaran akhirnya keluar. Bukan dari musuh, tapi dari orang yang tak mau lagi ikut tertawa di atas kebohongan. Setelah mendengar pengakuan Caca, Nadia, Rina, dan Sekar datang ke rumah Lala. Mereka tidak lagi ingin debat panjang. Mereka datang untuk satu hal, menagih semua yang pernah dipinjam, uang, barang, dan kejujuran. Disinilah kebohongan terbesar Lala terbongkar. Tas Nadia yang katanya hilang ternyata disembunyikan. Kalian? Kok rame-rame? Kita nggak datang buat silaturahmi lah. Kita datang buat nagih. Semua uang yang pernah kamu pinjam, semua barang yang pernah kamu ambil. Dan kebenaran yang kamu tutupin selama ini. Aku lagi nggak ada uang. Kalian tahu sendiri hidup aku. Stop main drama. Kamu nongkrong di klub mahal, belanja, jalan sama cowok. Tapi ke kita ngaku sengsara. Uang kita
kamu pakai buat gaya hidup, bukan buat kebutuhan. Kita nggak mau dengar alasan. Kita mau tanggal, jumlah, dan kepastian kamu bayar. Aku cicil. Kamu bayar, bukan janji tapi bukti. Sekarang soal tas Nadia. Katanya hilang kan? Iya, aku udah cari, nggak ketemu. Lucu, soalnya temenku lihat kamu pakai tas yang persis sama minggu lalu. Lala, jangan bohong lagi. Itu tas aku. Kamu pinjam, nggak balik, lalu ngaku hilang. Ini apalah? Itu tas Nadia. Ini juga semua barang-barang kita yang dia pinjam tapi nggak pernah dibalikin. Tiap diminta alasannya macem-macem. Jadi bukan hilang, kamu sembunyikan supaya bisa kamu pakai terus. Aku cuma takut nggak punya tas bagus lagi. Takut nggak punya tas bukan alasan buat nyolong dari teman sendiri. Kamu tega? Lihat aku, Sekar, semua percaya, sementara kamu simpan barang orang diam-diam. Ini bukan lagi pinjam, ini mencuri. Kenapa rame-rame ngeroyok anak saya? Kami cuma ambil hak kami, Bu. Tas saya disembunyikan, uang kami dipakai, dan kami difitnah. Paling juga salah paham. Bukan salah paham kalau buktinya ada di sini. Kamu kembalikan semua barang hari ini. Kamu buat catatan semua utang. Kamu ganti rugi yang rusak. Kalau tidak, kita bawa ke keluarga dan lingkungan. Aku nggak mau ribut, tapi aku juga nggak mau dibodohi lagi. Aku salah. Aku cuma nggak mau kalah sama kalian. Rasa iri kamu bikin kamu kehilangan teman. Dan hari ini, kamu harus tanggung akibatnya. Tas yang disembunyikan, uang yang dihabiskan, dan kebohongan yang ditumpuk akhirnya runtuh. Di rumahnya sendiri, Lala tak lagi bisa bersembunyi. Kali ini bukan dia yang memainkan korban, tapi kebenaran yang berbicara.